Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas L4602 dengan kelompok Trimas Ketir dengan judul PKM GFT yaitu The Future Concept Reading and Understanding Al-Quran sebagai solusi tingkat kebutaan Al-Quran yang kita beri nama Hakro. Tim ini terdapat tiga tim. Yang pertama adalah saya sendiri Firlana Dwi Putra dengan NIM 11022223162. Perkenalkan nama saya Dava Ismailika Ramadan dengan NIM 11022223170. Dan perkenalkan nama saya Yoga Satya Wisesa dengan NIM 11022223198. Oke, yang selanjutnya kita ingin membahas tiga bagian ya. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan dan manfaat. Yang di keduanya adalah gagasan, perolehan data dan tahap persiapan. Yang terakhir adalah tahap pengembangan. Dan yang ketiganya terdapat kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kita mulai dari latar belakang dahulu. Data menyebutkan yakni 87,2% atau setara 229 juta jiwa sehingga Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam. Tetapi naasnya pada tahun 2019 sekitar 65% dari populasi Muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara itu, dalam laporan terbaru dari CNN Indonesia yang dipublikasi pada Maret 2023, MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Our biggest achievement. Nah, kenapa sih kita membuat Hakro ini? Dengan tujuan yaitu pertama adalah meningkatkan keterlibatan, yang kedua adalah meningkatkan pemahaman, yang ketiga adalah memperkaya pengalaman pembelajaran. Dan tentu ada manfaatnya, yaitu meningkatkan efisiensi pembelajaran, mempermudah aksesibilitasi, dan yang terakhir adalah memperkaya pengalaman spiritual. Kemudian ada gagasan dengan target pembelajaran yang diperuntukkan pada anak remaja awal rentan umur 4-9 tahun, maka AR yang dibuat juga mengikuti karakteristik anak remaja. AR dibuat sedemikian rupa agar menarik di mata pengguna dan haruslah interaktif, sehingga hasil pembelajaran dapat tersampaikan dan cara yang tercepat AR tersebut dapat mampu membaca mengimplementasikan pengguna. Kemudian ada AR sebagai metode pembelajaran Al-Quran. Yang dibagi tiga, yang pertama ada segmentasi, yaitu visualisasi ayat Al-Quran, pengucapan dan penghafalan teks, permainan interaktif, tafsir interaktif, latihan menghafal Al-Quran. Kemudian ada yang kedua yaitu stepping realisasi. Yang pertama ada persiapkan perangkat AR, buka aplikasi AR, pilih mode baca huruf hijaiyah, posisikan kamera, tunjukkan huruf hijaiyah, baca informasi dan pelajari, kemudian lanjutkan ke huruf berikutnya. Kemudian yang ketiga ada tahap pengembangan. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga pembelajaran mesin, yang keempat adalah evaluasi dan peningkatan. Baik, di sini ada tabel statistik yang telah kami research, yaitu khususnya di Indonesia, tingkat kebutaan per 2013 itu hanya 54%, tapi di tahun ini itu sudah menyentuh angka 72% dan dikhawatirkan di tahun 2026 prediksinya bisa sampai 80%. Oleh karena itu, kami memberikan inovasi untuk membantu para anak-anak yang mungkin masih belum bisa terbiasa baca Al-Quran itu dengan AR untuk memudahkan mereka belajar itu. Nah, bahkan di sini ada statistik penggunaan AR khususnya di dunia ya, yaitu per tahun 2019 itu masih di bawah 500.000.000 orang. Sedangkan diprediksinya tahun 2024 itu di atas 1,5 miliar orang sudah menggunakan AR sebagai alat sehari-hari gitu. Nah, dengan adanya AR ini kami memprediksi per tahun dari tahun ke tahun itu per tahun 2025 dan seterusnya itu akan turun dari 70% sampai ya tingkat terendahnya mungkin bisa 30% lah di minimalisirnya. Dan alat kami ini dengan timeline yang kami sesuaikan gitu per tahun 2023 dan 2025 karena masih baru kan. Jadi
penggunaannya mungkin masih 16% lah di Indonesia, terus bisa naik ke tahun-tahun berikutnya 35% dan 50% per tahun 2027 dan seterusnya. Nah, di sini ada timeline-nya secara lebih jelas, yaitu di tahun 2023, tahun ini, dan 2 tahun yang akan datang itu kita mempersiapkan aplikasinya dulu untuk diluncurkan. Setelah itu ya kita nawarkan fitur-fitur yang basic dulu kayak visualisasi ayatnya gimana, terus baca huruf hijaiynya gimana, terus ya fitur-fiturnya ya kita nambahin interaktif lah, nggak cuma huruf doang dibaca, nggak kayak ada animasinya supaya tidak membosankan. Dan di tahun 2025 2027 aplikasi ini harusnya sudah bisa lebih dikenal luas ya di masyarakat, terus banyak anak-anak yang make, terus ada konten yang lebih luas, terus bahasanya juga bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin ada bahasa-bahasa lain yang bisa ditambahkan. Terus untuk di tahun 2027 dan ya masa depan lagi, ini udah jadi alat yang udah mainstream gitu. Jadi udah banyak orang gunain, udah banyak orang tahu, jadinya tingkat kebutaannya harusnya udah sedikit gitu dengan adanya AR ini. Nah, di sini sudah kami paparkan daftar pustaka itu adalah referensi-referensi yang kami dapatkan dalam memperoleh statistik dan pembuatan PPT beserta makalahnya. Dan di sini sudah kami ubah ke Harvard Style yang sesuai kriterianya. Di sini ada Nursalika, Ihsan, dan kawan-kawannya lah ya. Baik, mungkin sekian dari grup kami. Itu adalah ide kami dalam upaya untuk meminimalisir tingkat kebutaan dalam membaca Al-Quran, khususnya di Indonesia. Tapi sebelum kami tutup dulu, kami mempunyai pantun, mungkin bisa dibantu teman-teman saya itu dengan ngomong cakep lah di bagian sampirannya ya, bisa ya? Siap. Oke, Siap. Siap-siap. saya mulai. Jalan-jalan menuju Jambi, Cakep. Cakep. tidak lupa membawa nasi. Cakep. Ibu Erna yang baik hati, jangan lupa kasih nilai yang Asik. tinggi. Amin. Siap. Sekian Amin. dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.